Aku nengun jembatan merah, Jalan Anyar. Jadi syuting gak? Sudah lo. Ya, Rene ya. Rene ya. Oke. Oke. Tunggu ya. Oke, yo. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota dan simpatisan GKI Klasis Solo. Salam sehat selalu. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, kekuatan, kebugaran yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran memungkinkan kami melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan kami dengan optimal, maksimal. Dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran memungkinkan kami berkarya, terlebih juga membantu sesama dalam sapaan, dalam pertolongan kami, dalam daya dana kami, sehingga keberadaan kami menjadikan berkat oleh karenanya. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami itu mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan Ibrani pasalnya yang kedua ayat 5 sampai 9. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yang dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah ia taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, terlebih yang memberlakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hidup harus punya tujuan. Karena tujuan hidup itulah yang membuat kita untuk tetap berada pada jalurnya, tidak mudah diombang-ambingkan atau terbawa arus kehidupan. Apa tujuan hidup manusia? Dalam budaya Jawa ada ungkapan memayu hayuning bawono. Memayu dari kata dasar ayu. Ayu tidak cuma diterjemahkan cantik, tetapi juga diterjemahkan baik, indah. Memayu hayuning bawono berarti menjadikan indah, menjadikan baik dunia yang diciptakan Tuhan sudah baik. Nah, itulah tujuan hidup manusia dalam filsafat Jawa. Dan manusia dalam rangka juga ikut menjadikan indah dunia yang lebih indah. Manusia cuma seturut dengan apa yang Tuhan juga sudah tetapkan.
Tuhan menciptakan dunia sudah indah, manusia menjadikan tetap atau lebih indah, bukan malah merusaknya. Nah, panggilan inilah yang juga dinyatakan oleh penulis surat Ibrani. Manusia terlibat sebagaimana juga karya Kristus dalam pelayanannya, dalam juga keteladanannya, menjadikan kehidupan kebersamaan, relasi manusia dengan manusia menjadi lebih baik, terlebih relasi manusia dengan Tuhan menjadi baik juga dalam pengorbanannya di kayu salib. Melalui penebusannya membawa manusia menjalin relasi lebih baik dengan sesama dan juga dengan yang ilahi. Di sanalah juga manusia dipanggil dan terpanggil untuk menjadi rekan sekerja Kristus, menjadikan karyanya berarti. Nah, di sanalah kita juga diajak untuk memayu hayuning bawana. Dunia bawana, tempat hidup berpijak orang dengan banyak ragamnya, suku, bangsa, agama, keyakinan. Di sanalah kalau tidak disikapi dengan tepat bisa memungkinkan terjadinya bentrokan. Karena itu dibutuhkan juga pribadi lepas pribadi saling menghargai satu sama lain, sehingga dunia tempat berpijak hidup bersama menjadi indah untuk ditinggali bersama. Kenapa kita perlu ambil bagian dalam memayu hayuning bawana? Karena kita mau mengucap syukur. Dalam tadi Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, itulah dasar kita terlibat dan ikut ambil bagian menjadikan dunia ini tetap baik, syukur-syukur lebih baik, sebagaimana Allah menciptakannya juga sudah baik. Apa dasarnya? Tadi dikatakan siapa sih manusia sehingga engkau, yaitu Tuhan, mengingat. Ya, kalau diingat-ingat mugur nganyel ke menungso itu. Orang Jawa bilang menungso menus-menus kakean dosa. Tetapi orang yang banyak dosa inilah, ya Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, tetap Tuhan ingat. Bukan cuma ingat, bahkan dikatakan siapa sih anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Tidak cuma diingat, tetapi diindahkan, dijaga, dipelihara sedemikian rupa. Sekalipun tingkah polanya banyak juga mengecewakan Tuhan. Itulah wujud syukur kita. Kita yang tidak pantas, tidak layak untuk diingat karena dosa-dosa kita, tidak pantas, tidak layak untuk dipelihara, tetapi Tuhan tetap mengindahkan kita semua. Disinilah kan juga etika berlaku. Kalau orang dulu, orang tua kita mengajarkan kita diberi sesuatu, dia kan membalas matur nuwun, terima kasih. Itulah respon etika. Tuhan sudah memperhatikan kita, Tuhan sudah juga mengindahkan kita. Respon kita apa? Balas kita, ya mengucap syukur. Kita yang tidak layak, tetapi Tuhan juga pedulikan. Ikut terlibat memayu hayuning bawana, itulah juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Salah satunya hal yang sepele yang kadang kita juga kurang indahkan. Karena merasa saya sudah sehat, keadaan sudah lebih baik, kenapa harus nurut-nurut pemerintah, maskeran barang, bebek gitu ya orang Jawa bilang. Tetapi ingat bahwa kita juga bisa menularkan virus kepada orang lain. Hal sepele saudara-saudara, tetapi ini juga berdampak besar pada orang lain. Bagaimana mau menjadikan keadaan kita cepat berlalu dari wabah corona kalau kita
seenaknya saja. Hal sepele, menjaga kesehatan, berolahraga, itu juga wujud langkah awal memayu hayuning bawono. Dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran, kita bisa berkarya lebih optimal, lebih maksimal, memuliakan nama Tuhan melalui juga keberadaan relasi kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan kerja, sehingga kehadiran kita berdampak baik, berguna, dan di sanalah kita memayu hayuning bawono. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menjadikan kita untuk tetap memiliki tujuan dalam hidup ini, yaitu terlibat dalam karya agung Allah, menjadikan dunia ini juga indah. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga saya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh ajak kami untuk menjadi rekan sekerjamu, menghadirkan damai sejahtera, memayu hayuning bawono. Tuhan pakai kami dalam relasi kami di dalam keluarga, dengan tetangga, rekan kerja, bergereja. Kiranya kehadiran kami, keberadaan kami menjadikan berkat. Berkatilah pemerintahan kami, usaha upaya yang pemerintah kami lakukan, baik presiden, gubernur, maupun bupati, wali kota yang ada. Berkatilah mereka setiap usaha upaya dalam rangka meminimalkan penyebaran virus corona, dan juga dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesejahteraan warganya. Tuhan balas segala usaha upaya pemerintahan kami untuk juga dapat terwujud kesejahteraan warganya. Bagi gereja-gereja yang ada, terlebih gereja Kristen Indonesia, secara khusus yang ada di lingkup Klasi Solo, pakailah kami dalam karya nyata kami. Biarlah kehadiran keberadaan jemaatmu di lingkup Klasi Solo menjadikan berkat juga melalui karya nyata yang kami lakukan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.